berpikir komputasional ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai berpikir komputasional ini, apa sih? Tentu kan jadi tanda tanya sama anak-anak ibu ya. Oke. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, di rumah pernah bantu orang tua nggak bikin mie rebus, mie goreng atau yang lainnya? Nah, tentu kita punya langkah. Biasanya kalau di rumah itu kita kalau mau bikin mie rebus, apa yang kita lakukan pertama kali? Ambil air, apa lagi? Hidupin kompor, apa lagi? Masukin mie, apa lagi? Telur, apa lagi? Bumbu, terus masak lalu makan. Itu adalah tahapan-tahapan ya. Nanti kita akan sampai kenapa ya Ibu di awal ini menanyakan hal itu gitu. Nanti anak-anak Ibu akan paham setelah ini ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, Ibu cek dulu semangatnya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar oke. Mohon diperhatikan ke depan sebentar. Ini ada tayangan video yang akan Ibu tayangkan. Nanti Ibu minta anak-anak Ibu untuk simpulkan apa sih yang kamu dapat dari ini ya. Silakan diperhatikan dulu ya. Komputasionalisme itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma ya. Kemudian dekomposisi itu adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya ada kita menyapu lantai, mengepel ya. Kemudian pengenalan pola, sama mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecahkan, misalnya menyiapkan buku ke sekolah atau sesuai urutan jadwal pelajaran. Kemudian ada abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana prosesnya ya. Algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contoh langkah-langkah membuat mie rebus yang Ibu bikin tadi ya. Nah, contoh memasak nasi goreng. Apa sih langkah pertamanya? Kita lihat. Dekomposisinya alat, bahan, sama bumbu dan langkah-langkah ya. Ada alat, bahan, bumbu dan langkah-langkah. Nah, alatnya apa? Kompor, wajan, sendok, spatula dan pisau. Bahannya apa? Nasi, telur, sosis, daun bawang dan minyak goreng ya. Bumbunya apa? Kecap, bawang putih, bawang merah, cabai dan garam ya. Langkah-langkahnya yang pertama apa? Potong semua bahan dan bumbu. Nah, kemudian kita pengenalan polanya lagi nah. Untuk nasi goreng kita membutuhkan waktu 10 menit. Kita pengenalan pola ya. Pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat video goreng dan lain-lainnya ya. Itu adalah pengenalan polanya. Kita memprediksi berapa waktu yang akan kita gunakan. Kemudian abstraksinya, agar lebih efektif dan bisa dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Ya, ini abstraksinya. 10 menit kira-kira kita bisa nggak bikin 3 menu ya. Jadi kan ketika membuat nasi goreng kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan menjadi kecap atau dan lainnya. Kita tidak perlu memikirkan kecap itu prosesnya kayak gimana, nggak perlu ya. Algoritmanya dalam membuat nasi goreng kita juga harus tahu mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan dan rinci, mulai dari proses awal meracik bumbu sampai proses menyajikan. Ini langkah-langkahnya. Panaskan minyak secukupnya, goreng telur. Mudah kan? Mudah apa tidak? Nah, nanti Ibu akan bagikan juga LKPD-nya. LKPD-nya dalam bentuk nanti kita akan juga mengerjakan langkah-langkah sikat gigi yang benar itu seperti apa. Tiap hari kita sikat gigi nggak? Ya. Tiap hari kita sikat gigi? Ya. Dari penjabaran video itu Ibu ulas sedikit ya nak ya. Ibu jelaskan sedikit tentang apa sih dari video tadi itu. Nah ini dia ya. Tadi kita membahas tentang berpikir komputasional ya. Metode menyelesaikan
kita menentukan alatnya apa, bahannya apa ya. Paham? Paham. Nah, kemudian pengenalan pola mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Kita menggabungkan semuanya, polanya apa yang kita gunakan, pola itu sama dengan langkah-langkah. Apa langkah-langkah yang pertamanya tadi ya? Nah, ini juga sehari-hari kita sering menggunakan Google, YouTube, TikTok, ya enggak? Yang paling penting cuaca, misalnya kita bikin aja cuaca di Pariaman hari ini, muncul nggak dia? Muncul nggak dia? Nah, Google itu tahu nggak apa yang kita mau? Kita menggunakan Google Map deh, misalnya kan, tentang lokasi SD 9 kampung apa, keluar nggak dia secara terinci? Kalau kita posisi kita di sini, banyak nggak jalurnya? Banyak. Artinya apa? Sehari-hari kita sudah menggunakan yang namanya AI, ya, atau berpikir komputasional. Ya, sekarang Ibu ada LPTD-nya ini. Ini adalah langkah sikat gigi. Langkah sikat gigi. Masing-masing kelompok Ibu bagikan. Ini ada urutannya 1 sampai 8. Ini ada gambarnya. Kamu gunting kemudian kamu tempelkan. Bisa? Bisa. Nah, silakan masing-masing kelompok kerjakan. Diklaim ada di kelompok 3 ya. Silakan ambil kelompok 3. Menempelkan, kita perhatikan, silakan kelompok 1 presentasi ke depan dulu. Perhatikan yang lainnya, perhatikan satu aja, satu orang aja kayak biasa. Perhatikan nak. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat permukaan gigi bawah. 3. Gunakan gerakan memutar. 4. Sikat dengan gerakan naik turun. 5. Sikat permukaan gigi atas. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Menikmati senyum gigi yang bersih. Oke, perhatikan ke depan. Di sini kelompok 1 dia membuat langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah ambil pasta gigi dan sikat gigi. Benar apa tidak? Boleh ya. Kemudian yang kedua, sikat permukaan gigi bawah. Nah, kemudian gunakan gerakan memutar. Sikat dengan gerakan naik turun. Sikat permukaan gigi atas. Bersihkan bagian lidah. Kemudian berkumur dengan air dan nikmati senyum gigi yang bersih. Ya, bisa? Sama nggak kira-kira dengan kelompok yang lain? Sama? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ibu mau tanya ya, Nak ya. Perhatikan, kira-kira untuk dekomposisinya apa alat yang ada di langkah-langkah kita membuat langkah-langkah sikat gigi itu? Apa aja alatnya? Pasta gigi.
berpikir komputasional ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, memudahkan kita dalam berbagai aktivitas. Tapi kalau kita tidak berpikir komputasional, gimana kita sehari-harinya, Nak? Mau ke sekolah, pakailah sembarang baju. Mau bawa buku ke dalam kelas, sebentar aja. Berantakan nggak kita? Nah, berantakan ya. Jadi untuk kegiatan refleksi kita, ibu minta kepada anak-anak ibu nanti setiap anak-anak ibu membuat langkah-langkah membuat jus mangga ya. Jus mangga nantinya akan kita presentasikan lagi seperti ini ke depannya. Bisa? Bisa? Oke, sekian pertemuan kita di hari ini. Ibu minta ke kelas tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Siap.